Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Lulusan Bingung. Hari ini kita akan membahas yang sering jadi keresahan, tapi jarang dibahas serius, pendidikan kita. Katanya Indonesia punya bonus demografi di tahun 2030. Tapi kalau kualitas SDM kita gini-gini aja, jangan-jangan bonus itu malah jadi bencana. Ini saya nggak sendirian, sudah ada narasumber kita, yaitu seorang pemerhati pendidikan. Halo Mr. Farhan. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Topiknya sangat menarik karena ngomongin SDM itu berarti ngomongin masa depan bangsa. Saya mau cerita sedikit. Kemarin saya ngobrol dengan seorang teman, dia lulusan S1 dengan IPK-nya tinggi, tapi bingung banget cari kerja. Katanya sama kuliah saya belajar teori, pun pas ditanya soal skill saya blank. Itu realita yang marak terjadi. Banyak fresh graduate yang merasa shock saat cari kerja, tapi kurang terbiasa dengan problem solving, teamwork, atau komunikasi. Nah itu, jadi sekolah dan kampus kayak lagi sibuk ngejar nilai, ranking, ijazah daripada mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan nyata. Betul sekali Bung Ilman, makanya kita bilang ini bukan soal masalah pendidikan, tapi krisis sumber daya manusia. Kalau kita bedah satu persatu, kesalahannya di mana sih? Sebetulnya banyak. Cuma yang pertama adalah orientasi pendidikan kita masih pada nilai, bukan kompetisi. Dari SD sampai kuliah anak diajarkan untuk hafal, bukan paham. Padahal dunia sekarang butuh orang yang berpikir kritis, bukan cuma mengulang jawaban. Benar banget. Dari dulu ujian nasional jadi inti, nilai rapot kayak harga diri. Tapi apakah angka itu menjamin seseorang siap kerja? Belum tentu. Kedua, sistem kita seragam. Semua anak diperlakukan sama. Padahal tiap anak punya bakat dan potensinya masing-masing. Kreativitas jadi terhapus. Saya jadi ingat kurikulum juga sering diganti, KTSP, K13, dan sekarang kurikulum merdeka. Tapi yang berubah sering cuma nama, bukan cara pikir guru atau cara belajar di kelas. Persis, kalau guru masih menekan hafalan, murid tetap pasif. Mau ganti kurikulum beberapa kali pun hasilnya tetap nihil. Lalu soal akses juga jadi masalah besar kan? Ya, pendidikan kita mahal, tapi kualitasnya tidak sebanding, belum merata. Anak di kota mungkin punya fasilitas yang bagus, bimbingan belajar, akses internet, tapi coba pikirkan anak yang di desa kekurangan guru kompeten, buku, bahkan bangku pun terbatas. Dan yang paling krusial, dunia kerja nggak sinkron dengan dunia pendidikan. Setuju. Industri butuh skill digital, komunikasi, adaptasi. Tapi sekolah masih ngajarin cara pakai Word sama Excel dasar, jauh banget sama kebutuhan yang nyata. Kalau kondisi ini dibiarkan, dampaknya bakal kayak apa? Sangat banyak. Sekali lagi sangat banyak. Pertama, bonus demografi bisa jadi bencana. Bayangin jutaan anak muda yang siap kerja, tapi gak kompeten, hasilnya pengangguran terdidik makin tinggi. Dan mungkin itu alasan banyak anak muda lebih milih kerja di luar negeri. Ya, itu disebut dengan brain drain. Orang-orang terbaik malah lari ke luar negeri karena di dalam negeri kesempatan dan penghargaan minim. Kalau sudah begitu, produktivitas negara otomatis rendah, jumlah tenaga kerja kita besar, tapi kalah bersaing dengan Vietnam, Thailand, apalagi Singapura. Dan lebih bahaya lagi, budaya inovasi jadi lemah
Karena dari kecil terbiasa diarahkan, bukan dilatih mandiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan cuma kritik, pasti ada solusi dong. Solusi. Sebenarnya pendidikan harus berubah fokus. Bukan hanya soal nilai, tapi melatih empati. Nah, empati teh. Oke. Critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Saya suka poin itu. Jadi bukan sekedar pintar sendiri, tapi bisa kerja bareng, bisa adaptasi, bisa inovasi. Betul. Sekolah juga harus memberi banyak ruang praktik. Project based learning, magang, diskusi, bukan cuma ceramah di kelas. Guru juga butuh upgrade ya. Guru butuh upgrade. I think iya. Guru itu adalah jantung pendidikan. Kalau gurunya gak punya mindset baru, kurikulum secanggih apapun itu percuma. Maka investasi pada pelatihan guru itu wajib. Dan tentu dunia pendidikan harus berkolaborasi dengan industri. Jadi anak belajar sesuatu yang relevan dengan dunia kerja. Orang tua juga jangan terlalu terobsesi dengan nilai anak yang bagus. Lebih penting mendukung minat mereka. Oke, obrolan kita lumayan panjang. 10 kali tadi. Dari semua tadi, intinya jelas, kita sedang menghadapi krisis SDM. Bukan karena anak-anak kita bodoh, tapi karena sistemnya belum benar-benar memerdekakan mereka. Ya, betul. Pendidikan bukan soal ijazah, tapi soal membentuk manusia utuh yang bisa hidup, bekerja, dan berkarya di dunianya. Kalau kita gagal membenahi SDM, maka bonus demografi hanya jadi bom waktu. Tapi kalau kita berani berubah, pendidikan bisa menjadi kunci kemajuan bangsa. Terima kasih banyak sudah berbagi insight hari ini. Semoga obrolan ini jadi bahan refleksi, bukan cuma untuk pendengar, tapi juga pembuat kebijakan. Itu dia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Lokal ada ya, bisa berharap. Jangan lupa, bangsa ini tidak akan runtuh karena kurang sumber daya alam, tapi bisa runtuh kalau gagal membangun sumber daya manusianya. Setuju. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di krisis SDM. Kelulusan bingung. Lulusan bingung. Sering jadi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.